3. Edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sistem pengeluaran kas untuk pembayaran gaji sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya sendiri Siti Anissa Adah dan 2 teman saya, Dwi Prasetya Astuti dan Dida Sapitri. Next. Mengapa diperlukannya sistem informasi akuntansi, yaitu sebagai alat kontrol bagi jalannya operasi perusahaan secara efektif dan efisien dan mengurangi bentuk kecurangan yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. Next. Untuk pengertiannya sendiri, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyampaikan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Menurut Mulyadi, SIA adalah pengaturan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Next. Untuk perusahaannya sendiri, kita mengambil dari PT PLN Persero, yaitu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang ketenaga listrikan, baik dari mulai mengoperasikan pembangkit listrik sampai dengan melakukan transmisi kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Untuk unit PT PLN dibagi dalam beberapa wilayah untuk mengurusi pembangkitan, penyaluran, dan pengaturan beban. Dan distribusi kepada pelanggan dibagi dalam unit induk. Next. Untuk visi misi perusahaan yaitu yang pertama menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait. Terus untuk yang kedua itu menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selanjutnya mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, juga menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Untuk visinya sendiri yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan pelanggan untuk solusi energi. Next. Untuk sistem pengeluaran kas untuk pembayaran gaji, untuk pengertian pengeluaran kas yaitu suatu transaksi yang sering terjadi, dana-dana yang dikeluarkan oleh perusahaan, misalnya digunakan untuk biaya pemeliharaan, biaya gaji atau upah, dan pengeluaran lainnya. Untuk pengertian gaji sendiri adalah salah satu hal yang sangat penting bagi setiap karyawan yang bekerja di dalam suatu perusahaan. Gaji merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari karyawan. Nah, untuk pengertian gaji menurut Mulyadi yaitu gaji dan upah, yaitu gaji pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Dinda Sapitri. Dipersilakan. Berikutnya, flowchart pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dimulai dari bagian personalia. Bagian personalia mempersiapkan rekap daftar hadir karyawan, slip gaji, daftar gaji total, lalu memintakan persetujuan kepada accounting department head dan manajer. Setelah itu, memberikan berkas kepada general kasir. General kasir mempersiapkan berkas daftar gaji total, membuat cek, bukti kas keluar, lalu mencatat dalam jurnal pengeluaran kas. Next. Setelah itu, dari general kasir menyerahkan berkas kepada personalia berupa daftar gaji total, slip gaji 2 rangkap, bukti kas keluar, dan kopian cek. Lalu untuk slip gaji rangkap pertama akan diarsip oleh bagian personalia, begitupun dengan cek juga. Lalu bagian personalia akan memproses ke proses pencarian gaji. Setelah itu, slip gaji yang kedua akan didistribusikan kepada karyawan. Next. Bagian yang terlibat, bagian personalia, manajer, accounting head departemen, dan general kasir. Next.
Prosedur pengeluaran gaji yang pertama, personalia membuat rekapitulasi tingkat kehadiran dari timekeeping karyawan dalam suatu periode, lalu menghitung besarnya gaji, potongan-potongan, kemudian menyiapkan daftar gaji dan slip gaji untuk membayar gaji. Setelah daftar gaji siap, dimintakan persetujuan pada accounting department head dan general manager. Setelah itu diserahkan kepada general kasir untuk menyiapkan bayaran. Kedua, general kasir menyiapkan pembayaran dan membuat bukti kas keluar dan memintakan persetujuan. Setelah itu menyerahkan pada personalia untuk mendistribusikan kepada setiap karyawan. Langkah yang ketiga, jika pembayaran gaji dilakukan dengan transfer bank ke masing-masing karyawan, maka general kasir mengirimkan perintah pada bank untuk melakukan transfer dengan dilampiri daftar gaji karyawan. Kemudian karyawan tinggal mencocokkan jumlah yang diterima di bank dengan slip gaji dari personalia. Keempat, slip gaji karyawan dibuat dalam 2 rangkap, satu untuk arsip personalia dan satu lagi untuk karyawan. Yang berikutnya, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan yang pertama yaitu daftar gaji total. Daftar yang menggambarkan gaji seluruh karyawan yang disusun berdasarkan departemen dan posisi jabatan dari masing-masing karyawan dalam struktur organisasi. Yang kedua, slip gaji. Slip gaji yaitu bukti besarnya gaji yang diterima, potongan-potongan, serta gaji bersih yang akan diterima oleh masing-masing karyawan. Yang ketiga, bukti kas keluar. Bukti pengeluaran uang yang dilakukan oleh general kasir atau segala transaksi yang berhubungan dengan bukti pengeluaran kas oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu adalah cek. Suatu surat ataupun dokumen yang isinya berupa perintah tanpa syarat dari nasabah kepada pihak bank untuk membayarkan sejumlah uang yang nominalnya sudah tertulis pada surat tersebut kepada orang yang ditulis ataupun pembawa cek tersebut. Berikut contoh dokumen pendukung. Dokumen yang pertama yaitu bukti kas keluar, yang kedua adalah slip gaji. Yang terakhir, dokumen pendukungnya ada cek, berupa cek, dan yang keempat adalah daftar gaji total. Terakhir, kami simpulkan mengenai presentasi kami, yaitu sistem informasi akuntansi, atau yang disebut dengan SIA, adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Disimpulkan bahwa sistem pengeluaran kas untuk pembayaran gaji, yaitu membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji. Gaji sendiri merupakan balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu dari perusahaan tempatnya bekerja. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa diaplikasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanya silakan ya di grup. Terima kasih.